Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan suatu kerajaan Islam di Indonesia yang bertempat di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Sekarang kerajaan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman dari Jawa dan dibebaskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Ekonomi Kesultanan Palembang berada di daerah yang strategis dalam melakukan hubungan dagang, terutama hasil rempah-rempah dengan pihak luar. Kesultanan Palembang juga berkuasa atas wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tambang timah dan telah diperdagangkan sejak zaman ke-18. Peperangan. Informasi lebih lanjut, peperangan Menteng pada tahun 1811, Sultan Mahmud Badarudin II menyerang pos tentara Belanda yang berada di Palembang. Namun ia menolak melakukan pekerjaan sama dengan Inggris, sehingga Thomas Safford mengirimkan pasukan penyerang Palembang dan Sultan Mahmud Badarudin II terpaksa melarikan diri dari istana kerajaan. Kesudahan Raffles mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II, saudara kandung yang lebih muda dari Sultan Mahmud Badarudin II, sebagai raja. Pada tahun 1813, Sultan Mahmud Badarudin II kembali mengambil alih kerajaan, namun 1 bulan selanjutnya diturunkan kembali oleh Raffles dan mengangkat kembali Sultan Ahmad Najamuddin II, sehingga menyebabkan perpecahan keluarga dalam Kesultanan Palembang. Pada tahun 1818, Belanda menuntut balas atas kekalahan mereka sebelumnya dan menyerang Palembang serta sukses menangkap Sultan Ahmad Najamuddin II dan mengasingkannya ke Batavia. Namun Kesultanan Palembang kembali bangun melakukan perlawanan yang kesudahan kembali dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Lalu pada tahun 1819, Sultan memperoleh serangan dari pasukan Hindia yang diantaranya dikenal sebagai Perang Menteng, diambil dari kata Mungtinghe. Pada tahun 1821, dengan daya pasukan lebih dari 4.000 tentara Belanda kembali menyerang Palembang dan sukses menangkap Sultan Mahmud Badarudin II yang kesudahan diasingkan ke Ternate. Kesudahan pada tahun 1821 tampil Sultan Ahmad Najamuddin II, anak Sultan Ahmad Najamuddin II, sebagai raja selanjutnya. Namun pada tahun 1823, Belanda menjadikan Kesultanan Palembang berada di bawah pengawasan, sehingga kembali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan istana. Puncaknya pada tahun 1824 kembali pecah perang, namun bisa dengan gampang dipatahkan oleh Belanda pada tahun 1825. Sultan Agung Najamuddin III menyerah kesudahan di tangan ke Banda Neira. Untuk daftar Sultan Palembang, yang pertama adalah Sri Susuhunan Abdurrahman dari tahun 1659 sampai 1706. Yang kedua, Sultan Mahmud Badarudin I dari tahun 1724 sampai dengan 1757. Yang ketiga adalah Sultan Ahmad Najamuddin I dari 1757 sampai 1776. Yang keempat adalah Sultan Muhammad Baharudin dari tahun 1776 sampai 1803. Yang kelima adalah Sultan Mahmud Badarudin II dari tahun 1804 sampai 1812. Dari 1813 sampai 1818 sampai 1821. Yang keenam adalah Sultan Ahmad Najamuddin II dari 1812 sampai 1818. Yang ketujuh adalah Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Surakarta. Sejarah Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta yang terjadi pada akhir abad ke-16, di mana terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah
Kota Gede (sebelah tenggara kota Yogyakarta). Kemudian dipindah di Kerta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Lambat laun kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi pihak Belanda. Akibatnya, timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pergerakan Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Belanda beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau Babat Pengalihan Negeri. Perjanjian Giyanti disinilah sangat memengaruhi jalannya sejarah peradaban Jawa. Isi perjanjian yang juga melibatkan Belanda ini telah membelah wilayah Mataram Islam yang memunculkan dua kerajaan, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.